Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Karena dengan kenikmatan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita kabar gembira. Ada amalan-amalan yang ketika dikerjakan oleh seorang hamba tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, bahkan hampir-hampir nggak ada tenaga yang keluar, bahkan tidak akan mengeluarkan uang dari amalan tersebut dan tidak membuat kita sesak nafas. Tapi itu adalah amalan yang sangat-sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang enggan melakukan amalan tersebut, Allah anggap dia adalah orang-orang yang sombong dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jemaah. Amalan apa amalan tersebut? Amalan tersebut adalah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amalan yang ringan. Dan seseorang yang ketika dia berdoa kepada Allah Rabbul Alamin gak akan pernah rugi jemaah. Apa yang membuat kita rugi ketika berdoa kepada Allah? Gak ada. Mungkin ada di antara kita Allah Jalla Jalaluhu uji dia dengan susah mencari nafkah, karena di antara amalan yang sangat besar sekali pahalanya, di samping dari kewajiban seorang suami atau mungkin ibu rumah tangga yang dia menjadi tolak punggung pencari nafkah bagi keluarganya, susah diberikan rezeki oleh Allah Jalla Jalaluhu, diuji dia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin yang membuat kita selama ini susah mencari rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita mungkin hanya mengandalkan diri kita sendiri jemaah. Padahal Allah ada zat yang maha memberikan segala sesuatu kepada kita yang bisa kita andalkan. Allahu Rabbul Alamin. Karena Allah Jalla Jalaluhu tidak akan meninggalkan seorang hamba bagaimanapun kondisinya ketika hamba itu senantiasa dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara cara untuk supaya dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jemaah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah ana atqakum lillah, kata beliau, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ana akhsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah kita menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin? Berdoa. Bahkan semua urusan beliau serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menadahkan tangannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha senantiasa ada.
senantiasa berdiri sendiri. Astaghisu, maka dia mengatakan, maka aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini aslih li sya'ni kulla, maka perbaikilah segala urusanku ya Allah, dan janganlah Engkau membiarkan aku dalam urusan tersebut tanpa menolong aku, walaupun itu adalah sekejap mata. Jemaah, itu yang akan membuat kita ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semua urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Amalan yang tidak mendatangkan mudarat kepada kita, amalan yang tidak membuat kita capek untuk mengucapkannya, amalan yang tidak mengeluarkan biaya untuk kita kerjakan, tetapi itu di antara amalan yang terbaik yang Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan pertolongan dengan amalan tersebut. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Ghafir, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka katakanlah kepada Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian kepadanya, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya doa engkau pasti akan aku kabulkan. Tapi terkadang ya doa itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kebutuhan kita, jemaah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang ada yang kita minta tapi nggak dikasih oleh Allah Jalla Jalaluhu, tapi Allah berikan yang terbaik. Ada, anda lihat di YouTube sana jemaah, ada kuli yang dia jual semen di dekat semen itu, dia sholat di sana, lama dia sholat. Baru selesai sholat itu tumpukan semen itu jatuh ke sana, ke tempat dia, diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, ada orang yang terus berdoa kepada Allah, bahkan puluhan tahun dia berdoa mengatakan, ya Allah, aku minta uang 60 juta ya Allah. Dan ini sering kita sebutkan contoh ketika berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, dia ikhlaskan doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum dikasih 60 juta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi suatu ketika dia hendak berangkat untuk bekerja, dia hendak melewati ada truk yang membawa mobil, mau disalib jemaah. Tiba-tiba ada mobil yang semisal yang datang dari depan jemaah. Kemudian dia mengatakan, seandainya kalau bukan penjagaan Allah dan kuatnya saya untuk memegang kendali sepeda motor saya tersebut, mungkin saya akan ditabrak. Dan seandainya saya ditabrak kemudian selamat, akan keluar biaya operasi sebanyak 60 juta katanya jemaah. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga dia minta uang 60 juta, Allah berikan bukan 60 juta diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi Allah berikan dia kesehatan yang mana dengan kesehatan tersebut dia bisa mencari lebih daripada 60 juta tersebut jemaah. Maka ini yang harus kita yakini, berdoa kepada Allah, terkadang Allah enggak memberikan sesuai yang kita minta, tapi Allah akan memberikan yang terbaik jemaah. Bahkan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang dia sombong, yang dia kayak enggak butuh sama Allah Jalla Jalaluhu, padahal kita sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak ada daya upaya untuk kita kerjakan jemaah, la haula wala quwata illa billah, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membantu hal tersebut. Mungkin antum punya rencana, oh hari ini saya akan mengerjakan hal ini. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, maka nggak akan bakalan kita bisa mengerjakan hal tersebut. Sering terjadi jemaah, kita sudah berencana, oh nanti kita mau berangkat ke sini, qadarullah hujan jemaah, nggak kemana-mana tuh, cuma diam, duduk di rumah, megang HP, nonton berita, selesai acara, akhirnya nggak jadi dan batal. Padahal itu sudah momen yang sangat penting di hari tersebut, karena Allah Jalla Jalaluhu tidak membantuin kita, selesai sudah. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita akan berencana yang berikutnya seperti ini dan seperti itu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka disebutkan pula oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
dan yang menghilangkan kesusahan. Maka jelas kita katakan yang bisa mengabulkan doa, yang bisa menghilangkan kesusahan adalah Allahu Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya yang menghilangkan kesusahan, oh saya yang mengabulkan doa. Maka kita adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita menyaingi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman yang berikutnya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Maka berdoalah engkau kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, jangan sombong. Merendahkan diri karena kita butuh sama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dengan suara lemah lembut, butuh. Maka kita sebutkan di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini pernah lewat pembahasannya juga tentang masalah doa. Orang yang berdoa itu kayak orang memanah, kata beliau. Kayak orang memanah, harus ada sasarannya, dia harus punya busur sama anak panah, kemudian dia ada kekuatan untuk menarik tali busur tersebut. Ini orang-orang berdoa seperti itu, sehingga doanya akan dikabulkan jemaah. Kadang kita kalau berdoa itu kayak orang gak butuh sama Allah, main-main. Bahkan kita enggak merendahkan suara kita kepada Allah Jalla Jalaluhu meminta, karena butuh jemaah. Itu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mungkin ketika kita selama ini berdoa kepada Allah, kemudian belum dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka coba lihat ada yang kurang kayaknya dari doa kita itu. Apa? Kita kayak berdoa itu enggak butuh sama Allah. Selain itu salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi kalau lagi kumpul-kumpul doa sambil ketawa-ketawa, amin. Kemudian apa doanya? Kayak enggak butuh sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan antum pernah berharap Allah akan membantu antum dengan hal tersebut. Karena yang dibantu oleh Allah adalah orang yang butuh kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak ada satupun yang dapat mencegah ketentuan Allah selain doa. Maka kita berharap setiap kita mengerjakan pekerjaan amal soleh atau pekerjaan dunia untuk mencari nafkah bagi keluarga, kita berdoa mudah-mudahan kita selamat. Karena Allah yang akan bisa memalingkan keburukan daripada kita, Allah yang akan memberikan keselamatan tersebut. Maka berdoa, terus berdoa. Karena itu yang diharapkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun yang akan menambah umur kecuali itu adalah perbuatan baik. Di antara disebutkan menambah umurnya bisa jumlahnya ditambah walaupun ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan keberkahannya ditambah oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Maka Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau menyebutkan di antara doa ini ada adab-adab yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena enggak sembarangan orang itu berdoa semaunya, kemudian dia minta sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Ada ketentuan dalam berdoa sehingga doanya dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Cuma ada adab-adabnya, ada seterusnya. Maka Allah enggak akan bakalan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa untuk melakukan perbuatan maksiat. Dia mengatakan, ya Allah, aku ingin berzina, ya Allah, enggak akan bakalan. Anda akan dibantu oleh Allah Tabaraka. Seandainya terjadi hal tersebut, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Kemudian berdoa-doa juga ada adab-adabnya, nggak main-main. Ada orang kalau berdoa itu sambil joget-joget, ada orang berdoa itu sambil macam-macam. Maka di sini beliau akan menyebutkan di antara adab-adab berdoa yang dia diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu diketahui dari adab-adab berdoa itu, bahwasanya doa ini adalah ibadah jemaah. Doa ini adalah ibadah. Yang mana ketika kita tahu itu adalah ibadah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harus ikhlas. Jangan berdoa supaya dia dapat duit. Oh, ini engkau duit, engkau uang, ayo doa untuk kita. Kemudian dia berdoa. Kalau nggak dikasih, dia nggak mau berdoa dengan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka 6 di antara dalilnya adalah qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan perkenankan dan kabulkan bagimu
doa tersebut, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk surga atau akan masuk neraka. Disebutkan orang-orang yang dia menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan nerakanya enggak nanggung-nanggung jemaah, neraka jahanam. Di dalamnya itu ada kehinaan dan ada azab yang sangat berat. Dan di sini juga merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya doa tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW telah berdalil dengan ayat ini menyatakan bahwasanya doa itu adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh jemaah. Berarti enggak boleh kita datang ke pohon-pohon keramat kemudian minta ke pohon keramat, enggak boleh. Karena doa adalah ibadah, harus kepada Allah. Kemudian enggak boleh kita datang ada ke masjid yang ratusan tahun tidak pernah dipakai, kemudian kita datang di sana kemudian meminta kepada penunggu masjid. Datang ke pantai selatan misalnya minta ke Nyi Roro Kidul, apalah namanya. Datang ke pantai apa di sini dekat lapangan Merdeka misalnya minta doa di sana. Datang lagi ke lapangan dekat bandara, enggak tahu supaya dia jadi orang kaya misalnya punya pesawat, enggak akan dapat dia jemaah. Dan itu adalah ibadah dan enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Maka lihat disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir bahwa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan firman Allah Jalla Jalaluhu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan bagimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan beliau membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari sini jelaslah bahwa siapa yang tidak berdoa, yang dilanjutkan innal ladzina yastakbiruna ayati, kemudian seterusnya, maka barang siapa yang dia tidak berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak seorang pun sanggup melakukannya kecuali Allah, maka dia telah sombong dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan membuat kita sombong, enggak mau minta pertolongan Allah. Kadang ada orang mengatakan saya bisa, enggak perlu ada yang nolong-nolong saya pun kaya ini karena saya sendiri yang kerja, bukan Allah yang bantuin saya. Maka kita adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Sama seperti Qarun, ketika diingatkan dia mendapatkan harta yang banyak, dia mengatakan innama utitu mimma indi, aku punya harta ini karena aku yang berusaha, aku yang bekerja, enggak ada yang nolong-nolong, bukan Allah dan yang lainnya. Dia mengatakan dirinya yang mendapatkan harta yang banyak tersebut, sehingga apa yang terjadi, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya, hidup-hidup jemaah. Ini ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala sekalian jadi kuburannya harta-harta tersebut. Nah, kemudian yang kedua, di antara keutamaan doa, di antara hal yang diperoleh seorang yang ketika dia berdoa, melalui doanya bahwa doa tersebut merupakan perwujudan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, sebab keselamatan, keberuntungan seorang hamba karena seorang yang berdoa, yang menyerahkan doa dan memohon kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan dia ikhlas dalam doanya tersebut, berarti dia telah merealisasikan salah satu aspek tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ternyata sekedar doa meminta pertolongan kepada Allah ini juga termasuk tauhid, karena kita tidak meminta kepada selain Allah, meminta kepada Allah dimudahkan semua urusan kita dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan doa bagi orang yang berdoa, bahwasanya doa orang yang berdoa akan merasakan manisnya bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kalau orang yang betul-betul menghadirkan hatinya, nikmat rasanya meminta kepada Allah jemaah. Apalagi kalau Allah kabulkan hal tersebut, tambah nikmat sekali. Kita akan bersyukur, kita akan yakin dan seterusnya. Nah, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan sebagai ahli ma'rifah, mengatakan aku mempunyai kebutuhan kepada Allah, lalu aku memohon kepadanya dan dibukakan kepadaku dari munajatku kepadanya dan ma'rifatku, kerendahan diriku di hadapannya dan berkeluh kesahnya aku di hadapannya, dan segala sesuatu yang ketentuannya diakhirkan kepadaku, dan hal tersebut berlalu secara terus menerus bagiku. Dan kita kadang pernah berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu jemaah, langsung dikabulkan.
langsung seketika hal tersebut dikabulkan, walaupun mungkin lewat jalur yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Antum nggak ada duit hari ini, ada duit, nggak ada, semua antum mau beli beras sudah habis, token listrik sudah bunyi-bunyi, apalagi kepala rumah tangga udah pusing kepalanya, utang udah mau jatuh tempo. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiba-tiba dari sisi yang lain ada orang yang bawakan antum uang dan yang lainnya. Dan pernah terjadi sama kita jemaah. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Kemudian di antara keutamaan doa, berdoa dapat menahan takdir dan ketentuan Allah, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada satupun yang dapat memanjangkan umur kecuali melakukan perbuatan yang baik. Maka maknanya bahwasanya doa menjadi sebab dalam menolak ketentuan Allah. Seorang yang sakit berdoa kepadanya yang akhirnya ia akan sembuh dengan sebab doanya. Maka menurut penelitian, menurut renungan, kita dapati bahwa setiap perkara kembali kepada ketentuan Allah dan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, bahwasanya itu diantara amalan yang sangat berat sekali timbangannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang kita minta pasti Allah akan kabulkan jemaah. Cuman terkadang tidak sesuai dengan hal yang kita minta, tapi itu yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua adalah salah satu sebab diterimanya doa. Ini di antara adab-adab. Antum kalau ingin doa antum dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara adab-adab atau sebab-sebabnya adalah taat kepada kedua orang tua. Taat kepada kedua orang tua. Bahkan kalau antum kesusahan, minta doa orang tua tersebut. Satu saat kita bercerita, Masya Allah, ketika beliau sekolah S1, kemudian mau naik S2, enggak bisa lagi. Bahkan teman-temannya mengatakan enggak akan pernah bisa engkau lolos tes untuk S2. Ternyata dia meminta doa dari orang tuanya, ternyata dia lulus sendirian jemaah. Kemudian ketika selesai S2 mau naik ke S3, tidak ada yang bahkan teman-temannya nggak percaya dia akan sampai ke S3, nggak percaya, karena memang sangat susah sekali. Akhirnya dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian minta didoakan oleh orang tuanya, beliau pun lulus dari S3. Kemudian beliau pun menyampaikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga guru-guru kita, kemudian memberikan keberkahan kepada mereka semua. Maka beliau mengatakan di sini, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab yang agung yang dengannya sebuah doa dikabulkan, dan termasuk amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim. Sungguh terjalin nas-nas Alkitab dan Sunnah yang menjelaskan keutamaan dan pengaruh yang terpuji. Maka oleh sebab itu jemaah, berbuat bakti kepada orang tua adalah satu-satunya yang menyesuaikan dan dengan kebaikannya secara kontinu, maka hal itu dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya jemaah. Maka dengan taat kita kepada orang tua kita, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Maka jangan sampai kita membuat murka orang tua kita, sehingga Allah akan menutup kebaikan-kebaikannya kepada kita jemaah. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uwais bin Amir dari penduduk Yaman, dari Bani Muraf, dari kabilah Qarn, akan mendatangi kalian. Beliau pernah menderita sakit kulit yang kemudian sembuh, kecuali bagian yang dia kayak seperti dirham, keping dirham yang belum disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi tandanya dia. Dan Nabi SAW mengatakan, nanti kalau kalian ketemu dengan Uwais bin Amir, maka mintalah doanya. Kenapa kok Nabi SAW sampai mengatakan hal tersebut? Ternyata sebab dimustajabkannya doa beliau adalah kebaktiannya kepada kedua orang tuanya jemaah.
itu pun menjadi sebab di antara dikabulkannya doanya. Umar ketika bertemu minta pertolongan, minta doa, doakan aku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi bukan kita yang berdoa kepada dia, bukan. Wahai Uwais, kabulkanlah doaku, tidak. Tapi kita meminta perantara supaya beliau mendoakan kebaikan kepada Allah, kemudian kita mendapatkan kebaikan dari Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian hadis-hadis yang lain juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam kisah 3 orang yang terperangkap di gua. Dia berdoa bertawasul dengan amal-amal solehnya. Di antaranya adalah dia bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, jemaah. Baktinya dengan kedua orang tuanya. Dia lagi perjalanan, mereka bertiga dan dari kalangan terdahulu dari umat-umat ini. Kemudian dia masuk gua, tiba-tiba gua itu ketutup, jemaah. Di antaranya ada yang berdoa dengan kebaikan dia kepada pegawainya, kemudian digeserkan buka pintu tersebut. Di antaranya ada yang menjaga dirinya atau menjaga kehormatannya, tidak berzina karena dia takut kepada Allah. Kemudian yang pertama dia berdoa mengatakan, ya Allah, dia curhat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, aku punya kedua orang tua yang biasanya aku berikan atau aku perahkan susu untuk mereka, maka suatu hari aku melakukan perjalanan atau nyari kayu bakar, ternyata terlalu jauh, nyari rumput ternyata terlalu jauh dari rumah. Pas pulang ternyata mereka tidur, aku perahkan susu tersebut, kemudian aku mau berikan dia, ternyata orang tuaku tidur, ya Allah. Kemudian aku enggak mau membangunkan mereka berdua, ya Allah. Akhirnya dipegang itu air susu itu dipegang sambil berdiri di samping orang tuanya yang tidur tersebut sampai datang waktu subuh. Cuma enggak tidur dia sampai datang waktu subuh karena kebaktiannya kepada orang tuanya, padahal anaknya kelaparan, kemudian istrinya juga kelaparan, tapi dia mendahulukan orang tuanya. Tapi bukan berarti antum enggak memberikan istri dan anak antum makan, cuma tapi di sini kisahnya saking baktinya sama orang tuanya, saking baktinya dia sama orang tuanya, kemudian ketika bangun kemudian dikasih minum, sisanya diberikan kepada anak dan istrinya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalaulah perbuatan yang aku kerjakan bakti kepada orang tuaku ini mengharapkan wajahmu, ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Maka Allah pun dengan langsung membukakan pintu gua tersebut, kemudian mereka pun bebas dari kesulitan. Maka di sini yang bisa kita ambil faedah, berbakti kepada kedua orang tua itu salah satu sebab yang sangat agung, yang sangat besar untuk kabulnya atau terkabulnya doa kita. Kemudian di antaranya juga yang keempat, antara adab-adab yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak berdoa, yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz di sini. Yang keempat adalah disunnahkan mengedepankan amalan-amalan soleh di awal doa. Maksudnya kerjakan amal-amal soleh. Misalnya sholat, kemudian selesai sholat, kemudian bertawasul dengan hal tersebut, atau mungkin dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengatakan ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Melakukan amalan-amalan soleh, kemudian dengan amalan tersebut kita bertawasul, kemudian berdoa, kemudian juga yang lainnya. Atau mungkin kita mengerjakan kebaikan kepada keluarga kita, menjaga anak, menjaga istri kita, kemudian kita bertawasul dengan hal tersebut. Maka ini diajarkan. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah selain dari mengerjakan yang wajib, jemaah. Ternyata amalan sunnah juga akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kemudian disebutkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, hadis qudsi tersebut, Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabbu ilayya wa ma taqarraba abdi bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba ini mendekati aku, terus mendekati aku dengan sesuatu yang sunnah, sampai aku cinta kepada mereka. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fala u'tiyannahu wa la in ista'adani fala u'idannahu. Itu akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti jangan cukupkan diri kita dengan hal yang wajib saja, tapi hal yang sunnah.
Karena sejatinya hal yang wajib itu banyak yang kurang jemaah dari amalan, banyak sekali. Sholat saja itu terlintas apa saja di pikiran kita ketika sholat. Tadi di rumah ada masalah dengan keluarga, masalah dengan suami, kebawa di sholat. Tadi ada kejadian-kejadian di jalan, teringat juga di sholat. Tadi apa, semuanya teringat di sholat. Karena memang iblis itu tidak mau kita melakukan amalan-amalan soleh terbaik kepada Allah Ta'ala. Dia nggak bakalan ridho dengan hal tersebut. Hanya menggoda kita dari arah kanan, kiri, dari bawah, depan, belakang, dan seterusnya jemaah. Sehingga kita perbanyak juga amal-amalan sunnah, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi hadis tersebut, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah berfirman, hadis yang kita ringkas tadi, hadis yang kita sebutkan, kalau ada salah seorang di antara hambaku, dia selalu beribadah kepadaku dengan amal-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, kuntu sam'au ladzi yasma'u bihi, penglihatannya, wa basar ladzi yubsiru biha, wa yadahu allati yubtisu biha, tangannya yang dia dengannya bekerja, dia mengambil tidaklah sesuatu yang haram, tapi dia ambil sesuatu yang halal. Kemudian kakinya yang dia berjalan ke kebaikan-kebaikan. Kemudian kalau dia memohon kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan apabila dia meminta pertolongan, niscaya aku akan melindungi mereka. Kemudian di antara adab juga ketika berdoa disunahkan menghadap kiblat jemaah. Disunnahkan menghadap kiblat. Dan sebaik-baik arah di muka bumi adalah Baitullahil Haram. Kesanalah setiap orang yang sholat menghadapkan wajahnya ketika dia mendirikan sholat, dan di antara mereka ada yang menghadapkan arahnya ketika dia berdoa, dan seterusnya. Ini dicontoh sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika beliau berdoa, dan seterusnya. Begitu juga dengan kalangan para sahabat. Kemudian disebutkan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya, mereka terus berdoa kepada Allah Ta'ala bagaimanapun kondisi mereka, yaitu berdoa menghadap kiblat. Dan di antara adalah doa beliau ketika terjadi peristiwa perang Badar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang, sementara para sahabat hanya 313 orang saja. Maka Nabi SAW menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya. Beliau lalu berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah, tunaikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Berdoa sampai di doanya tersebut sampai jatuh selendangnya, dinaikkan lagi oleh sahabat, terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka ini disunahkan kalau berdoa menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh adalah disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan, jemaah berdoa mengangkat kedua tangan. Ini disunahkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan yang jauh, kusam sudah mukanya, berambutnya sudah kusut, pakaian juga kusut. Mereka mengenadahkan tangannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian mereka mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bahkan dia dibesarkan dari barang haram. Allah tidak kabulkan doanya. Allah tidak kabulkan doanya karena banyak hal yang haram yang masuk pada dirinya. Maka disebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di atas dapat diambil faedah sunnah mengangkat tangan ketika berdoa berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Demikian juga yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia mengangkat kedua tangannya sambil menghadap kiblat serta melontarkan jumaratul ula, wusta dan sugro. Melontar jumarah di Aqabah dan tidak berhenti di tempat tersebut. Kemudian dia berpaling mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, kemudian sekarang jemaah ada permasalahan, kata beliau, yang menjadi permasalahan atau persoalan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu terdahulu, yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Beliau kecuali tidak mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali ketika beliau sholat istisqa.
beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat kedua ketiak beliau yang putih. Lalu bagaimana untuk menyatukan ucapan Anas bin Malik ini dengan perbuatan Nabi SAW yang lain yang mengangkat kedua tangan beliau? Maka jawabannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan perkataan Anas kecuali pada salat istisqa secara zahir meniadakan mengangkat tangan pada setiap doa-doa kecuali pada doa ketika salat istisqa. Dan hal ini bertentangan dengan beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat tangan di selain dari salat istisqa. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis-hadis tersebut lebih utama dan memahami hadis Anas radhiyallahu ta'ala kepada peniadaan apa yang beliau saksikan, yang mana perkataan tidak menafikan bahwa selain dirinya telah melihatnya. Nah, maka ini tidak ada pertentangan. Anas mengatakan bahwasanya Nabi tidak mengangkat tangannya ketika berdoa kecuali di salat istisqa. Mungkin pas itu saja, atau mungkin ketika bersama Nabi nggak angkat tangan. Tapi di hadis yang lain ada sahabat yang melihat Nabi mengangkat tangan. Dan ini juga sama tentang masalah fikih ketika atau adab ketika kencing berdiri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kalau ada yang mengabarkan kepada kalian seseorang yang dia menyatakan Nabi SAW kencing dalam kondisi berdiri, jangan engkau percayai dia, dustakan dia. Tetapi dari sahabat yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah tiba di tempat sampah sekelompok kaum, beliau kencing berdiri di sana. Hadisnya sama-sama sahih jemaah. Maka kita katakan Aisyah mengatakan karena dia posisinya di rumah dan melihat Nabi itu kencingnya duduk terus. Bah, sahabat yang berikutnya bersama Nabi safar, Aisyah nggak ada di sana dan beliau melihat sahabat tersebut atau Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian yang berikutnya disunahkan berdoa dengan suara lirih, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan. Kemudian biasanya dengan suara lirih itu lebih menyentuh kepada hati kita jemaah daripada antum teriak-teriak. Nah, maka kadang-kadang enggak masuk dalam hati kita. Ada orang datang ke kuburan kemudian dia mengatakan ya Rabbil fulus, tinil fulus, teriak-teriak dia. Wahai Tuhan duit, kasihkan kami duit yang merah-merah, yang hijau-hijau, yang ada. Ada orang buat doa sambil dia entah berantah lah gimana gayanya, dia teriak-teriak. Maka wallahi itu enggak masuk ke dalam hatinya, enggak masuk ke dalam hatinya. Apalagi dia melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dia meminta di kuburan dan yang lainnya. Nah jemaah, karena orang yang di kuburan itu enggak akan ngasihkan duit dan seterusnya. Maka kita berbisik kepada Allah. Allah itu maha dengar loh. Bahkan antum belum ngomong pun Allah sudah tahu apa yang kita inginkan jemaah. Maka hadirkan ya Allah, saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Minta semua yang antum inginkan. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, dengan suara yang lirih atau suara yang lembut. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Mungkin sisanya nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah mungkin 2 kali pertemuan lagi selesai kitab kita insyaallah. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Tafadhal. Yang berkaitan dengan doa atau mungkin ada yang butuh ditanyakan. Nah. Nah, ulang. Sholat pakai gamis tapi pakai kaos kaki, kalau kita pun tidak terbentuk kaki, gimana sah atau? Nah, ada orang yang sholat pakai gamis, kemudian pakai kaos kaki, kemudian kelihatan? Nah, kaos kaki itu membentuk kakinya. Apakah ini membatalkan sholat? Nah, karena di antara syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Dan perempuan auratnya itu hampir semua tubuhnya auratnya kecuali muka. Tapi sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, beliau mengatakan
tentang masalah tersebut, itu pun wajib untuk ditutup kalau memang ada laki-laki yang lewat di depannya, karena beliau mewajibkan menggunakan cadar. Bagaimana hal tersebut? Apakah itu membatalkan sholat? Sekarang pertanyaannya, kaos kaki itu menutup aurat enggak? Menutup aurat jemaah, menutup aurat. Cuman lekuknya ya kayak kaki. Pada kondisi seperti ini, kalau dipahami kaos kaki itu adalah menutup aurat, maka sholatnya sah. Tapi kalau dipahami kaos kaki itu tidak menutup aurat, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Adapun masalah lekuk tubuh, lekuk ini, maka itu tidak ada kaitannya tentang masalah sah enggak sahnya sholat, selama dia tidak kelihatan auratnya. Selama dia tidak kelihatan auratnya. Tapi hendaknya orang yang datang ke masjid itu, kata Allah Jalla Jalaluhu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Engkau pakai perhiasan engkau ketika datang ke masjid. Dan disebutkan oleh para ulama, perhiasan itu adalah pakaian, dan pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Pakaian yang menutupi aurat. Maka dengan ini kalau kita lihat pakai kaos kaki, ketutup kakinya, tidak kelihatan auratnya, maka yang lebih ana pahami bahwasanya sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi lebih bagusnya itu ditutup. Lebih bagusnya itu ditutup, betul-betul nggak kelihatan. Maka sering kita lihat orang tua-tua kita di rumah, masya Allah, kita nggak tahu siapa yang ngajarin mereka. Mereka nggak tahu dalil. Antum kalau lihat orang tua kita di rumah, kalau dia lagi kerja, sarungnya tinggi. Sarungnya tinggi juga. Sarungnya tinggi, kelihatan kakinya. Tapi kalau sholat, sengaja dibawahkan, kemudian ketutupan. Coba tanya orang-orang tua-tua kita itu, dari mana dia dapat dalil harus ketutupan semuanya? Orang-orang yang sekarang yang datang, yang dia sok-sok pintar misalnya, berkreasi dia dan seterusnya. Maka jelas ini tidak dibenarkan. Kemudian adab kita kepada Allah jemaah. Adab kita kepada Allah, jangan sampai lekuk-lekuk tubuh kita kelihatan ketika sholat, karena sejatinya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam shawab. Yang penting tidak kelihatan auratnya jemaah. Kalau memang masih ketutup, maka itu sah-sah saja. Ada yang lain, fadhal? Apakah ada juga kondisi lain yang berdoa misalnya lagi kumpul, meningkat, itu nggak perlu angkat tangan atau gimana? Jemaah, di sini ada pertanyaan. Kalau di khatib ketika berkhutbah kemudian khatibnya berdoa, apakah kita ngangkat tangan, Ustaz? Maka disebutkan yang disyariatkan ngangkat tangan tuh khatib saja, dan itu bukan ngangkat tangan tapi telunjuk yang diangkat. Dan itu dari hadis Nabi SAW ada ketentuannya. Di sini beliau menyebutkan mengangkat tangan tuh tidak ada kapanpun waktunya, nggak ada. Cuman kalau antum mengkhususkan di waktu itu saja mengangkat tangan, maka ini butuh dalil. Kapan saja lagi duduk antum angkat tangan doa, boleh, silakan, nggak jadi masalah. Cuman nggak boleh menetapkan satu tempat. Harus selesai sholat saya ngangkat tangan. Kalau nggak selesai sholat dia nggak ngangkat tangan berdoa. Kan ada kan kita kalau selesai sholat pasti kita ngangkat tangan doa. Tapi kalau setelah yang lainnya nggak ada ngangkat tangan, ini nggak boleh. Mengkhususkan satu tempat yang nggak ada dalilnya. Ingat, yang nggak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak boleh. Nggak boleh. Tapi secara umum kesempatan antum anda pengen ngangkat tangan karena memang ini diantara salah satu ijabahnya doa, silahkan. Cuman jangan tetapkan harus di waktu itu antum mengangkat tangan. Bahkan ada dalil Nabi SAW memerintahkan di beberapa dalil dikhususkan ada tempat-tempat untuk mengangkat tangan. Ini ada dalilnya. Kayak sholat istisqa pasti harus angkat tangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara adzan dan iqamat, Nabi SAW mengatakan tidaklah ada seorang hamba mengangkat tangannya kecuali Allah akan memberikan, dan tidak akan atau Allah malu mengembalikan tangan hambanya tersebut dalam keadaan kosong. Maka syariatnya untuk mengangkat tangan terus ketika berdoa. Cuman itu sekedar sunnah Nabi SAW. Maka sekali-kali antum tinggalkan supaya tidak antum katakan wajib. Maka tidak ada ketentuan kapan-kapan, silahkan boleh mengangkat tangan. Adapun ketika khatib berkhutbah ada dalilnya dan disampaikan oleh Nabi SAW tata caranya. Para ulama juga menyebutkan hal tersebut. Yang mengangkat telunjuknya adalah imam saja. Kita itu mengaminkannya. Allah Ta'ala bisa. Fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ada seorang lansia usia 70 tahun, mungkin dia di usia muda, di usia setengah tua berbuat maksiat, tapi ketika dia memasuki usia 70 dia istilahnya langsung mendapat pencerahan. Artinya sepertinya dia seperti rajin sholat tahajud, sholat duha. Yang menjadi kendala adalah ketika usia 70 itu dalam hal doa ya, doa tahajud ataupun doa duha itu pasti kan menggunakan bahasa Arab. Nah itu ketika dia ingin menghafal tuh istilahnya susah. Susah. Iya, emang orang tua susah ngapal dah. Kita aja yang nggak tua susah aja mah. Lalu kondisinya dia mau nggak mau menggunakan bahasa Indonesia. Nah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika kita berdoa dalam pasca sholat tahajud ataupun sholat duha itu Harus pakai bahasa Arab. bahasa ya apakah mau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin lebih paham terhadap orang ini? Seperti apa mungkin? 6 jemaah. Kalau dari imam kita Imam Syafi'i wajib antum pakai bahasa Arab berdoa. Nggak peduli antum orang mana. Nah, wajib pakai bahasa Arab. Wajib pakai bahasa Arab kata beliau. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak. Allah itu maha tahu. Semua bahasa itu Allah tahu jemaah. Kalau antum nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Karena ada orang tua kita itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ada, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Dia akhirnya bahasa daerah dipakai. Apakah boleh? Boleh jemaah. Jangan sampai antum mengatakan wajib menggunakan bahasa Arab. Akhirnya dia pusing juga doanya. Kayak gimana ini? Nah, kita aja yang masih kuat ingatan kita nih, ngapal doa kadang-kadang susah juga jemaah. Susah. Nah, karena saking panjangnya. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang dia hafal doa ketika sholat istikharah? Nah, susah. Nah, susah panjang. Harus berdoa mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Nam la manja wa la manja illa ilaik wa amantu bi kitabilladzi anzalta. Kan enggak semua kita hafal jemaah. Maka silakan kita berdoa ya Allah ya Rahman. Bahkan antum curhat cerita sama Allah Subhanahu wa taala, cerita. Kemudian minta apa yang kita butuhkan. Itu dibolehkan jemaah, dibolehkan. Tapi kalau memang bisa bahasa Arab bagus, silakan. Tapi Allah Maha mendengar. Antum mau bahasa Indonesia, mau bahasa apa, kalau enggak apa, minta. Kan kita mengatakan ya Allah, mudah-mudahkanlah urusan istriku ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku ya Allah. Nah, mudahkanlah urusan anakku ya Allah, boleh. Silakan boleh, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kita aja sering berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan antum kalau melihat khotib, sebelum ayo kita mari berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan kita. Amin. Itu doa aja, Mak. Sebelum beliau mengatakan Allah menghfir lil muslimin wal muslimat. Itu juga doa aja, Mak. Dan itu dibolehkan. Silakan. Dibolehkan berdoa dengan semua bahasa yang antum bisa dibolehkan. Allah Maha mendengar dan Maha penerima taubat dan mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Namallahu ta'ala alam sab. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain kita cukupkan. Mungkin ada dari ibu-ibu. Ini kita cepatkan habiskan kah atau kita pelan-pelan aja? Bisa 4-3 kali. Nah, cepatkan. Nah, tadi sebenarnya Anda mau lompak-lompak mau baca garis besarnya saja karena sebenarnya sudah lewat saja. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya selesai. Allah Ta'ala alam sawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, baik urusan dunia dan akhirat kita, kemudian menyehatkan istri-istri kita, kemudian menyehatkan suami-suami kita, kemudian memberikan keberkahan kepada keluarga kita, dan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.